Pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebenarnya batu asah dibuat? Benda yang terlihat sederhana ini, ternyata diproduksi melalui proses industri ekstrem, dengan suhu ribuan derajat, tekanan sangat tinggi, dan material abrasif super tajam, yang mampu mengikis baja keras sekalipun. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana proses pembuatan batu asah dilakukan, mulai dari penambangan bahan baku, hingga menjadi batu asah yang siap digunakan. Proses produksi tidak dimulai di dalam pabrik. Perjalanan batu asah justru dimulai di lokasi tambang berskala besar, tempat bahan baku diekstraksi dalam jumlah masif. Bauksit, biji merah kaya aluminium, ditambang menggunakan metode tambang terbuka, di mana lapisan tanah bagian atas dikeruk menggunakan ekskavator dan truk raksasa untuk membuka lapisan biji di bawahnya. Material yang telah diekstraksi kemudian dikumpulkan dan dikirim ke fasilitas pengolahan, tempat material tersebut melalui proses pemurnian kimia untuk menghasilkan alumina. Pada saat yang sama, pasir silika diperoleh dari deposit pasir atau batu kuarsa yang mengandung silikon dioksida dengan tingkat kemurnian kristal sangat tinggi. Material ini dibersihkan dari berbagai kotoran agar memiliki komposisi yang stabil sebelum memasuki proses bersuhu tinggi. Sementara itu, petroleum coke, material kaya karbon hasil sampingan dari penyulingan minyak bumi, digunakan sebagai sumber karbon utama dalam produksi silikon karbida. Dari material yang telah dibersihkan dan dikontrol komposisinya inilah, produksi butiran abrasif dimulai di dalam tungku listrik berdaya besar, dengan suhu yang dapat melebihi 2000 derajat Celcius. Dalam kondisi ekstrim tersebut, alumina maupun campuran silika dan karbon tidak hanya meleleh, tetapi juga mengalami rekristalisasi, membentuk massa padat dengan struktur kristal yang benar-benar baru. Setelah keluar dari tungku, material didinginkan secara terkontrol untuk menstabilkan struktur internalnya. Balok padat tersebut kemudian dimasukkan ke sistem penghancur dan penggiling bertahap, memecahnya menjadi partikel-partikel kecil dengan tepi alami yang sangat tajam. Selanjutnya, butiran abrasif diklasifikasikan menggunakan ayakan bergetar dan alat penyortir presisi untuk memastikan keseragaman ukuran hingga tingkat mikron. Hasil akhirnya adalah jutaan partikel abrasif dengan ukuran dan bentuk yang sangat terkontrol. Setelah butiran abrasif memiliki ukuran yang seragam, material memasuki tahap pencampuran perekat. Di sini, butiran abrasif dimasukkan ke mixer industri bersama bahan perekat seperti keramik vitrified, resin, atau perekat logam, tergantung pada fungsi akhir batu asah tersebut. Setiap jenis perekat tidak hanya berfungsi menyatukan butiran abrasif, tetapi juga menentukan bagaimana batu asah akan aus selama proses pengasahan. Perbandingan antara butiran abrasif dan bahan perekat dihitung dengan sangat presisi. Selain itu, ditambahkan pula bahan pembentuk pori untuk menciptakan struktur berpori di dalam batu asah, memungkinkan serpihan logam keluar selama pengasahan dan menjaga performa pemotongan tetap stabil. Dalam jalur produksi skala besar, satu batch pencampuran dapat memproses antara 100 hingga 500 kg material, tergantung ukuran mesin dan jenis produk. Waktu pencampuran biasanya berlangsung relatif singkat, sekitar 5 hingga 15 menit per batch. Setelah campuran selesai dibuat, material langsung dipindahkan ke tahap pembentukan menggunakan mesin pres hidrolik. Material ditimbang secara presisi untuk setiap unit,
lalu dimasukkan ke dalam cetakan baja yang telah dibuat sesuai dimensi produk akhir. Mesin pres kemudian memberikan tekanan antara 350 hingga 840 kg per cm persegi, memadatkan material untuk menghilangkan rongga besar dan mengunci butiran abrasif ke dalam struktur yang stabil. Selama proses penekanan, tekanan dipertahankan selama beberapa detik untuk memastikan kepadatan yang seragam di seluruh bagian batu asah. Setelah itu, cetakan dibuka dan benda yang telah terbentuk, yang disebut green body, dikeluarkan menggunakan sistem pin mekanis. Pada tahap ini, bentuk akhir batu asah sebenarnya sudah terbentuk. Namun material masih mengandung kelembapan dan belum mencapai tingkat kekerasan yang dibutuhkan. Karena itu, green body disusun di atas rak pengering atau conveyor sebelum memasuki proses thermal. Setelah mencapai kondisi kering yang stabil, material dimasukkan ke dalam kiln untuk menjalani proses pembakaran atau sintering. Pada tahap inilah, partikel perekat mulai menyatu permanen dengan butiran abrasif, membentuk struktur keras, namun tetap memiliki pori mikro untuk proses pengasahan. Batu asah pertama-tama diproses menggunakan surface grinder untuk meratakan kedua sisi kerja dan menghilangkan distorsi akibat penyusutan selama pembakaran. Selanjutnya, bagian tepi dibuat sedikit tumpul atau dibulatkan menggunakan mesin edge grinding guna mencegah retak atau pecah saat penanganan, pengiriman, maupun penggunaan. Setelah proses mekanis selesai, setiap bati asah dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan debu abrasif yang tersisa. Kemudian, dilakukan pemeriksaan dimensi, kerataan permukaan, dan konsistensi struktur internal. Setelah dimensi dan permukaan selesai diproses, setiap batu asah memasuki tahap inspeksi kualitas. Proses dimulai dengan pemeriksaan ukuran dan tingkat kerataan menggunakan alat ukur presisi atau pelat referensi. Selanjutnya, tingkat kekerasan dan kekuatan ikatan perekat diuji melalui pengujian mekanis. Beberapa sampel juga diuji langsung dalam kondisi penggerindaan nyata menggunakan material standar untuk mengukur kemampuan pengikisan logam sekaligus tingkat keausan batu asah itu sendiri. Hanya produk yang lolos seluruh tahapan inspeksi yang dapat masuk ke proses pengemasan. Spesifikasi penting seperti tingkat grit, jenis perekat, dan kode produk dicetak atau ditempel langsung pada batu asah maupun kemasannya agar mudah dilacak saat digunakan. Untuk pengiriman jarak jauh atau ekspor, batu asah dikemas di dalam kotak besar dengan susunan berlapis dan tambahan bahan peredam di antaranya agar tetap stabil selama proses transportasi.